Bunda, kenapa meja, kursi, pintu, dan benda-benda yang lain yang ada di sini tidak disebut sebagai makhluk hidup? Meja, kursi, pintu merupakan benda mati. Nah, mengapa barang-barang tersebut tidak dinamakan sebagai makhluk hidup? Karena benda tersebut tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Sekarang perhatikan ya, Bunda akan menjelaskan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Coba kalian amati benda di sekeliling kalian ya. Apa saja yang kalian lihat? Tentunya ada hewan, tumbuhan, mungkin ada mobil, motor, rumah, mainan, dan masih banyak lagi kan? Nah, dapatkah kalian membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda tidak hidup atau benda mati? Di video kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup agar kita bisa membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda tidak hidup. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila dengan memberikan like dan juga share video ini serta subscribe channel ini ya. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari Bu Guru Dacil. Terima kasih. Makhluk hidup yaitu organisme yang memiliki kemampuan mempertahankan diri dan mampu berkembang biak demi kelangsungan jenisnya. Makhluk hidup dibagi menjadi 3, manusia, hewan, tumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Simak baik-baik penjelasannya ya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yaitu bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, melakukan perkembangbiakan, dan memerlukan makan dan minum. Sekarang kita akan bahas satu-satu ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut ya. 1. Bergerak. Makhluk hidup dikatakan bergerak apabila dia melakukan gerakan tanpa bantuan dari pihak lain. Gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif di mana ketika terjadinya perpindahan tempat atau posisi. Sedangkan gerak pasif di mana tempat atau posisi makhluk hidup tersebut tetap berada di posisi semula. Berjalan, berlari merupakan salah satu contoh gerak aktif. Sedangkan menggerakkan tangan saja merupakan contoh dari gerak pasif. Sekarang mari kita lihat contoh gerak pada makhluk hidup yang lainnya. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kedua kakinya. Kemudian ikan berenang menggunakan siripnya. Itu ular bergerak menggunakan permukaan tubuhnya. Contoh gerakan dari tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan. Salah satu contohnya yaitu akar yang selalu bergerak menuju ke dasar tanah. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan pada siang hari bernafas mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sedangkan pada malam hari tumbuhan bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contoh alat pernapasan dari beberapa makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian ikan bernafas menggunakan insang. Dan serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Tentu kalian masih ingat kan? Kalian dulu tidak setinggi sekarang. Nah, perubahan ukuran atau perubahan tinggi badan kalian merupakan suatu bukti adanya pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup.
Sekarang kita simak sama-sama beberapa contoh pertumbuhan pada makhluk hidup. Kita bisa melihat daur hidup ayam yang bermula dari telur, kemudian menetas menjadi ayam kecil, dan tumbuhlah menjadi ayam dewasa. Selain itu, pertumbuhan pada tanaman yang dimulai dari biji atau benih, hingga dia menghasilkan tanaman yang baru. Dan juga pertumbuhan pada manusia, dimulai ketika lahir menjadi seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lansia. Kalian bisa mengamati gambar pertumbuhan dari makhluk hidup berikut supaya kalian lebih paham. Sekarang kita masuk ke ciri makhluk hidup yang berikutnya. Nomor 4 yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru. Tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Cara setiap makhluk hidup berkembang biak berbeda-beda. Ada yang melalui proses perkawinan atau generatif, dan ada yang tidak melalui proses perkawinan atau vegetatif. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan contoh lainnya, misalnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur, kucing melahirkan, sapi melahirkan, dan lain-lain. Untuk perkembangbiakan pada tumbuhan, contohnya pohon pisang berkembang biak dengan tunas, wortel, bawang, kentang berkembang biak dengan umbi, dan masih banyak yang lainnya. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu membutuhkan makan dan minum. Baik hewan, tumbuhan, dan manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk bisa hidup. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk mendapatkan makanannya. Kemudian manusia memakan makanan bergizi untuk mendapatkan tenaga agar bisa beraktivitas. Selain itu, hewan juga memerlukan makanan dan minuman. Contohnya, pada sapi memakan rumput untuk mendapatkan tenaga. Dan pada hewan lainnya, seperti pada harimau memakan daging untuk mendapatkan tenaga. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kenapa batu, tanah, rumah, mobil, jendela, pintu, kursi tidak disebut sebagai makhluk hidup, tetapi barang-barang tersebut atau benda-benda tersebut merupakan benda mati atau benda tak hidup. Karena tanah, batu, air, meja, kursi, rumah, mobil tidak memiliki ciri-ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, mulai sekarang kalian sudah bisa kan membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda tidak hidup atau benda mati. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi ciri-ciri makhluk hidup ini, maka sekarang coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Kalian bisa jeda dulu videonya, kemudian kalian catat dan kerjakan. Tetap semangat! Mudah sekali kan latihan soalnya? Bu Guru Dacil harapkan kalian mengerjakan latihan soalnya dengan teliti dan semangat. Terima kasih semua sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila ya, dengan memberikan like di video ini, kemudian share video ini ke sosial media kalian. Satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video pembelajaran kali ini ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.